Wal haditsus sabi' an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus fit turuqat. Hadis yang ketujuh ini bersumber dari seorang sahabat yaitu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di jalan. Nah, ini bicara tentang nongkrong ini. Jadi iyyakum ini mansub ala tahdhir dan lamun ilmu nahwu. Jadi iyyakum salah artinya wahadzirukum min atau al-ijtinab anil julus. Jadi saya ingatkan kepada kalian, jauhi, jangan sampai duduk-duduk, jangan sampai nongkrong-nongkrong di jalan, di pinggir jalan. Nah, jadi pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di kalangan ulama terbagi dua. Arak ngaranin larangan ini litahrim. Jadi sehingga sebagian mengatakan haram hukumnya. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa ini hanya makruh. Jadi makruh hukumnya nongkrong di jalan-jalan, pinggir jalan, jembatan atau apapun. Nah, apa hikmahnya? Kan sampai larang itu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nongkrong di pinggir jalan. Faqalu, sahabat ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini memang asbabul urutnya penemunya Rasulullah, karena beliau ketika lewat menyaksikan ada beberapa sahabat yang kumpul-kumpul nongkrong di jalanan. Nah, yang penetamain Rasulullah yang penengah-nongkatnya. Iyyakum wal julus fit turuqat. Hati-hati, jangan sampai kalian duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan. Nah, jadi faqalu, mereka langsung menjawab waktu itu, ya Rasulullah, ma lana min majlisina buddun. Jadi ma lana, dan barang lana bud ini la budda, tidak bisa tidak. Jadi bud itu iwad atau badal. Ma lana min majlisina bud. Jadi tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain ya Rasulullah untuk kami jauh dari tempat ini, tempat berkumpul ini. Jadi marabasan teh mah ditebung hindarinnya ya Rasulullah. Jadi sampai-sampai mereka mengatakan natahaddatsu fiha, karena ini adalah tempat tongkrongan di mana kami bisa bercakap-cakap, bisa ngobrol satu sama lain. Nah, nongkat dengan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza abaitum illa al majlis fa'atu tariqa haqqah. Dalam riwayat lain haqqaha, karena tariq ini boleh mudzakkar, boleh muannas. Fa idza abaitum, kalau kalian memang tidak bisa, jadi aba enggan. Kalau memang kalian tidak bisa tidak dan harus nongkrong, illal majlis, harus nongkrong di jalan-jalan untuk ngumpul, bercakap-cakap, bertemu, fa'atu tariqa haqqah, maka tolong berikan jalan itu hak-haknya. Jadi ternyata Rasulullah tidak melarang harga mati. Ya lah, tidak mau menghindari ini aja, ya tidak apa-apa dengan Rasulullah. Cuma tolong, kalau kalian tetap saja nongkrong, duduk-duduk di jalanan, berikan jalan itu haknya. Jadi kita bicara tentang hak, pasti ada kewajiban menjadi lawan. Hak dengan kewajiban teh. Itu berotang misalnya hak dengan kepeng saburan ini. Kewajiban teh nyaur. Nah, jadi tidak boleh lepas dua ini. Jadi kalau jalan itu punya hak, maka kita pun juga punya kewajiban. Nah, sehingga dengan sendirinya memberikan kewajibannya, tiba jalan ini bukan dengan. Itu termasuk orang yang zalim. Angkat dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis ini oleh Imam Bukhari temangnya le bab al-mazalim wal ghasab. Temangnya le kata-kata mazalim.
Jadi perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kezaliman. Jadi lamun teu bayar hak teh berarti teu zalim. Nah ini berarti ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat itu karena resikonya sangat tinggi. Tantangannya sangat berat. Tantangan kehidupan. Kita bisa membayangkan sahabat itu kan kondisinya lingkungannya sangat steril. Toh Rasulullah khawatir nih. Bagaimana dengan lingkungan kita hari ini? Kita bicara steril, aduh, marak bumi barang langit. Sahabat itu kondisinya steril. Jadi ndak harap dengan bergosip, mungkin itu ngumpul-ngumpul, pasti ngumpul masalah kemaslahatan umat. Tetapi toh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan, sehingga beliau mengeluarkan pernyataan marah ini, jangan sampai kalian duduk dan tidak nongkrong, apalagi lah tahu kondisi marah itu. Bagaimana sikap beliau? Pasti jauh lebih takut, lebih khawatir. Jadi seterusnya Rasulullah, oh iya kalau kalian memang tidak bisa menghindar lihat kalau kondisi ini, tapi tolong kalau kalian nongkrong berikan jalan ini hak-haknya. Kalau para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apa saja hak-hak jalan itu yang harus kami tunaikan atau yang harus kami bayar? Qala, Rasul menjawab, ada 5 hak-haknya. Pertama adalah ghaddul basar, tolong tundukkan pandangan. Nah ini tantangan pertama, karena ternyata menundukkan pandangan ini tidak ringan, tidak sederhana. Entah itu menundukkan pandangan le lawan jenis, atau menundukkan pandangan dari kondisi-kondisi yang membuat kita arak doang lekan kesempatan untuk ngomong dan lain sebagainya. Nah ini yang pertama kan Rasulullah, hati-hati, tundukkan pandangan terhadap hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Ini yang pertama. Wa kafful adza. Yang kedua adalah kafful adza. Kaf ini tahan, menahan. Hindarkan dirimu, tahan dirimu dari mengganggu orang. Nah ini yang kedua. Karena resikonya dalam nongkrong ini Rasul sendiri yang menongkat. Sangat beresiko mengganggu orang lain. Ini efeknya. Mengganggu pertama dari lisan. Dengan lisan, yang kedua dari perbuatan. Pokoknya ya ada doang tantangannya. Lamun tiang leite lah, le tiang sendiri. Arak orang dengan lainan, arak doang komentar dia. Lamun komentar bagus, alhamdulillah. Pokoknya arak doang kurang nih. Gagahan dengan sekeji, ngagaan sekeji lah. Pokoknya arak doang. Pantas dengan toak lidah ini tidak bertulang, bukan berarti dia beneran dia bertulang, cuma darah andekannya. Ya arak doang komen. Apalagi nongkrong di jalan. Bukan setiap jam, setiap helaan napas, setiap kedipan mata pasti arak dengan berlalu lalang. Nah, jadi tolong mana Rasulullah, pertama tundukkan pandangan, yang kedua kaful adza, hindarkan diri jangan sampai mengganggu orang dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Nah ketika sahabat bertanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya Rasulullah, ayul Islam afdal, Islam yang bagaimana yang paling utama ya Rasulullah? Jadi beliau menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi dengan syarat Islam yang paling utama yang sebenarnya itu adalah ketika umat Islam yang lain itu selamat dari gangguan lidah dan perbuatannya. Jadi mentebih atau Rasulullah mentemesi gosipin dengan ngarawasin keburukan dengan lain, sama artinya dengan kita ini belum murni jadi dengan muslim. Jadi Islam yang sebenarnya, kalau orang lain, muslim yang lain itu selamat dia dari gangguan lidah dan gangguan anggota tubuh kita, dia tigirang nyakitin dengan. Nah ini yang kedua menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak jalan itu yang wajib kita berikan. Waraddus salam. Dan yang ketiga adalah menjawab salam.
Nah, jadi dengan seliwat ini lamun tepede muslim memang dengan liwat ini sunat dan beri salam. Ite tokol arak dan liwat si sunat berjulu mengucapkan salam itu adalah dengan seliwat. Dengan butang arak dan tokol si memberi salam lebih dulu sunat adalah dengan sembutang. Jadi dengan tokol ndek. Jadi tesunatan dan sembutang. Nah, cuma menjawab salam itu bukan sunat, tetapi hukumnya wajib. Ditekan kok dia terjawab. Nah, hati-hati ini kan Rasulullah. Jadi yang keempat ini adalah waraddus salam. Jawab salam orang yang mengucapkan salam. Yang terakhir yang kelima, yang keempat. Wal amru bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan. Wajib ini. Jadi lah mentelelangan kita dengan segala pasti arah doang campur aduk nih. Jadi tidak melulu kebaikan. Tetapi arah doang kurang nih. Mungkin kelewatan waktu. Taruhlah mungkin kita main apalah catur atau kelewatan waktu. Jadi orang yang duduk itu kewajiban dia mengingatkan. Ini namanya al-amru bil ma'ruf. Ndak teduk. Karena ini pertama kewajiban dan hak jalan itu yang wajib kita tunaikan. Ndak sembahyang dulu. Tidak boleh kita berdiam diri. Ditekan kok teduk. Jadi sangat luar biasa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hal sekecil ini kita diatur, diajarkan. Ini kenapa wal amru bil ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf. Nah, yang kelima wan nahyu 'anil munkar. Di samping kita menyaksikan kebaikan mungkin dan ini ndek arak doang campurnya, apalagi terlalu asik ngeraos pasti arak doang mudarat nih, arak doang mah keselew pembicaraan dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu ite si nongkrong-nongkrong ini berkewajiban saling mengingatkan. Nah, jadi ndek tekanggun ndek. Nah, ini yang kelima. Jadi muttafaqun alaih, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.